dari kelompok 3 yang beranggotakan Wiwit Syahadat, Hilma Naimah, dan Nur Aini Stianing Tias akan memaparkan materi yang berjudul Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq, dan Surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Kemudian kandungan isi surat Al-Ikhlas sendiri berupa rukun-rukun akidah dan syariat Islam yang paling penting, yaitu mentauhidkan dan mensucikan Allah serta menyifati Allah dengan sifat-sifat sempurna dan menafikan sekutu baginya. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang berkeyakinan Trinitas dan terhadap kaum musyrikin yang menyembah banyak Tuhan selain Allah. Kemudian di dalam surat Al-Ikhlas terdapat beberapa keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama, surat Al-Ikhlas setara dengan sulusul Quran atau sepertiga Al-Quran. Kemudian yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari akan menyebabkan Allah membangunkan rumah untuk kita di surga. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah membaca surat Al-Ikhlas menjadi sebab mendapat kecintaan dari Allah. Dalam riwayat Bukhari yang lain dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat beliau, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran semalam? Mereka pun merasa berat dan berkata, siapa di antara kami yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, surah Al-Ikhlas merupakan sepertiga Al-Quran. Kemudian ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, yaitu diantaranya yang pertama adalah pada waktu pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua sebelum tidur. Kemudian yang ketiga ketika ingin meruqyah atau membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Kemudian yang keempat wirid sesudah sholat. Kemudian yang kelima dibaca ketika sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Kemudian selanjutnya dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Kemudian dibaca ketika mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Kemudian dibaca ketika mengerjakan sholat maghrib atau sholat wajib pada hari Jumat. Kemudian ketika sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Kemudian yang selanjutnya metode pendidikan karakter pada anak nilai tauhid dalam surat Al-Ikhlas. Menurut Najib Khalid Al-Amir, pembinaan keimanan atau tauhid merupakan pembinaan yang pertama kali harus ditanamkan dalam jiwa dan pikiran anak, sehingga pendidikan keimanan pada anak merupakan landasan pokok sebagai pengembangan fitrah bagi manusia yang mempunyai sifat dan kecenderungan untuk mengakui dan mempercayai adanya Tuhan. Metode-metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai tauhid pada pendidikan anak usia dini diantaranya adalah terdapat metode bermain. Kemudian yang kedua, metode cerita keberhasilan, dan yang ketiga, metode keteladanan. Yang pertama adalah metode bermain. Bermain adalah bagian hidup yang terpenting dalam kehidupan anak. Kesenangan dan kecintaan anak dalam bermain ini dapat digunakan sebagai kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang konkret sehingga daya cipta, imajinasi, dan kreativitas anak dapat berkembang. Kemudian yang kedua, metode cerita keberhasilan. Belajar anak sangat dipengaruhi oleh kreativitas guru, membuat variasi dan keragaman dalam metode belajar. Cerita merupakan salah satu metode pembelajaran yang menyenangkan selain karena mengandung aspek hiburan. Cerita juga menjadi metode pembelajaran yang tidak menggurui dan fleksibel, di mana anak-anak dapat menjumpai suasana menggembirakan sebagaimana suasana bermain. Kemudian yang ketiga adalah metode keteladanan. Belajar dengan cara meniru, learning by imitating, dapat mempengaruhi aspek rangsangan dan aspek reaksi dengan cara mengamati hal-hal yang membangunkan emosi tertentu pada orang lain. Anak-anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang yang diamati. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hilmah Nur Alimah. Di sini saya akan membahas tentang surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab,
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendeki bila ia dengki. Selanjutnya isi kandungan dalam surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq itu mengandung isti'adzah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk. Yang kedua, dalam memohon perlindungan dalam surat Al-Falaq ini, Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhannya pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk. Yang ketiga, surat Al-Falaq juga mengandung isti'adzah kepada Allah dari kejahatan syar di waktu malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang-orang yang hasad. Nah, yang keempat, dalam surat Al-Falaq ini terdapat dalil bahwa sihir itu ada, dan karenanya manusia harus berlindung kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Yang kelima, surat Al-Falaq menjelaskan hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Selanjutnya, keutamaan surat Al-Falaq itu yang pertama bisa sebagai ruqyah, yang kedua bisa sebagai perlindungan untuk menangkal kejahatan makhluk, penyakit ain, dan sihir hingga waswas dari setan. Allah mengajarkan surat Al-Falaq yang selanjutnya bisa dibaca ketika zikir pagi dan petang. Yang keempat, bisa dibaca ketika hendak tidur. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Falaq. Surat ini adalah surat yang utama dan dianjurkan dibaca setelah sholat, sebelum dan sesudah tidur, dalam zikir pagi dan sore, juga dalam ruqyah. Nah, dalam surat ini mengajarkan bahwa kita harus berlindung hanya kepada Allah. Dalam surat ini juga diajarkan bahwa kita bisa meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan pada malam hari, kejahatan tukang sihir dan pendengki, juga dari kejahatan sihir dan ain. Nah, selanjutnya kesempurnaan agama Islam itu mengajarkan cara melindungi diri dari berbagai kejahatan. Kekurangan sebagian umat Islam dalam memahami, mengamalkan, dan mengayati ajaran Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, yaitu raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Baik, yang selanjutnya yaitu isi kandungan surat An-Nas. Berikut ini isi kandungan surat An-Nas yang kami sarikan dari sejumlah tafsir, yakni tafsir Al-Munir karya Syekh Wabah Az-Zuhaili, tafsir Fi Zilalil Quran karya Sajid Qutb, dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Yang pertama yaitu surat An-Nas mengandung isti'adah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan menebarkan was-was pada diri mereka. Yang kedua yaitu 3 ayat pertama surat An-Nas menunjukkan 3 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Sifat rububiyah didahulukan karena mengandung makna penjagaan dan pemeliharaan tepat untuk
al-isti'adah atau permintaan pertolongan. Lalu, mulkiyah menunjukkan bahwa tidak ada pertolongan kecuali dari pemiliknya. Setelah itu, Allah menyebutkan uluhiyah untuk menjelaskan bahwa dialah yang berhak disembah. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan bahwa hanya Allah lah Tuhan pemelihara dan pencipta. Dialah yang merajai dan menguasai manusia, serta hanya dialah yang berhak diibadahi oleh manusia. Isi kandungan yang terakhir yaitu dalam surat An-Nas kita menyebutkan 3 sifat Allah, yaitu Rabb, Malik, dan Ilah, yaitu hanya untuk meminta pertolongan dan perlindungan dari satu hal, yakni was-was. Yang selanjutnya yaitu keutamaan surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan hidayataini, yaitu 2 surat yang mengandung permohonan perlindungan. Yang satunya adalah surat Al-Falaq. Kedua surat ini memiliki kedudukan yang tinggi di antara surat-surat yang lainnya. Namun bila disebut Al-Mu'awwidat, maka yang dimaksud adalah 2 surat An-Nas. 2 surat tersebut An-Nas dan surat Al-Ikhlas. Adapun keutamaan surat An-Nas yaitu yang pertama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dari segala sesuatu. Di dalam hadis disebutkan bahwa al-mu'awwidat juga dijadikan wirid atau zikir di waktu pagi dan sore. Barang siapa yang membacanya sebanyak 3 kali di waktu pagi dan sore, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4419 dan An-Nasai nomor 5333 dan At-Tirmidzi nomor 3399. Yang kedua adalah al-mu'awwidat juga bisa dijadikan bacaan ruqyah atau pengobatan ala Islami dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Di penghujung kehidupan Rasulullah SAW, beliau dalam keadaan sakit. Beliau meruqyah dirinya dengan membaca al-mu'awwidat. Ketika sakitnya semakin parah, maka Aisyah yang membacakan ruqyah dan dengan al-mu'awwidat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4085 dan hadis riwayat Muslim nomor 2195. Yang selanjutnya yaitu diberikan perlindungan dari segala sesuatu yang mencelakainya, yakni perlindungan dari perasaan was-was atau keraguan, yaitu bisikan setan yang mengusik diri dari perbuatan yang melanggar aturan Allah. Yang selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam surat An-Nas. Baik, dari Imam Suyuti dalam Asror Tartib Al-Quran mengutip pendapat Ibnu Al-Zamlakani yang mengupas tentang penggunaan kata An-Nas di dalam surat itu. Di antaranya yang pertama yaitu kata An-Nas yang pertama yang berarti fase kanak-kanak. Kata An-Nas didahului dengan kata Robbi yang mengisyaratkan bahwa proses kehidupan ini diawali dengan fase kanak-kanak yang seharusnya mendapatkan pendidikan, karena kata Robbi berasal dari kata Robbiha yarbahu yang berarti mendidik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendidik dan mengajarkan banyak hal melalui ayat yang tersurat dalam Al-Qur'an maupun hadis serta ayat yang tersirat yaitu alam semesta ini. Kata Anas yang kedua yang berarti fase dewasa. Dalam ayat kedua kata Anas didahului dengan kata Malik yang berarti pemimpin atau raja. Hal ini identik dengan orang yang memasuki fase kedewasaan seseorang dalam berpikir serta bertindak setelah melalui pengembaraan menimpa ilmu di fase anak-anak. Kemudian siap terjun di masyarakat menjadi seorang pemimpin yang mampu mengemban tugas dan amanat yang diberikan kepadanya. Kata Anas yang ketiga yang berarti fase tua. Pada ayat ketiga ini kata Anas diawali dengan ilah yang berarti Tuhan seluruh manusia. Kata ini mengidentikan tentang ibadah terhadap Tuhan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang tua. Setelah merasakan lika-liku kehidupan, mulai getir pahitnya sebuah profesi, jabatan, maupun kedudukan, golongan ini merasakan adanya kekosongan spiritual dalam hatinya dan merasa ajal semakin mendekat. Lalu kata Anas yang kelima yang berarti ulama dan ahli ibadah. Ayat yang kelima mengisyaratkan tentang ujian maupun godaan yang selalu menghantui mereka, terutama karena banyak pendapat ulama.
dalam kitab-kitab literatur. Kadangkala seorang ulama menjadi bimbang dalam menentukan jawaban sebuah permasalahan yang terjadi. Begitu banyak yang mengetahui agama namun tidak mengamalkannya. Begitu juga yang dirasakan oleh seorang ahli ibadah dalam menjalankan ajaran agama. Kadang terlintas keraguan dalam hatinya, ia merasa ibadah pasti diterima tanpa mendasari dengan ilmu yang mumpuni. Nilai pendidikan karakter yang terakhir yaitu kata Anas dalam ayat ke-6 menunjukkan bahwa manusia penggoda. Ayat yang ke-6 ini mempunyai perangai jahat, seringkali membuat onar dan menyusahkan orang lain. Ayat ini juga mengisyaratkan tentang godaan yang menghalangi langkah manusia dalam menjalankan kebaikan. Ada yang terlihat jelas yaitu dari golongan manusia, begitu juga ada dari golongan jin yang kasat mata. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. يا بعد سنين شوق وحنين